Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Bu Mentor, Mbak Nur Aziza. Terima kasih sudah hadir di kegiatan seminar kali ini. Perlu saya sampaikan bahwa alokasi per peserta itu 35 menit totalnya ya. Peserta 30 menit dengan rincian sebagai berikut. Peserta paparan 10 menit. Nah, 10 menit ini diisi apa? 10 menit langsung pada pokok-pokok kegiatan yang dilakukan. Kegiatan satu apa sampai selesai apa. Kemudian akan ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan saran. Ya. Di 10 menit diisi itu. Jadi perkenalan dan sebagainya, profil sekolah sudah tidak perlu lagi. Kemudian setelah 10 menit selesai, nanti 5 menit alokasi untuk mentor, Bu Mentor, 5 menit ya. 5 menit itu isinya mentor adalah memberikan testimoni atau kesaksian bahwa apa-apa yang dilaporkan oleh peserta itu sudah memang benar-benar dilakukan. Kalau dilakukan, kalau tidak ya Ibu akan bilang itu belum dilakukan. Kemudian memberikan catatan perjalanan aktualisasi tentunya, dan sedikit gambaran tentang manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Waktunya 5 menit. Kemudian setelah itu narasumber Bu Eka ini nanti akan menyampaikan klarifikasi dan saran-saran, waktunya 15 menit. Saya moderator 5 menit sehingga totalnya 35 menit. Oke, untuk menyingkat waktu, saya silakan Mbak Nur Aziza bisa mulai presentasi. Silakan. Oke, silakan Mbak Nur Aziza. Ya Pak, masukin share screen Pak. Ya. Sudah muncul Pak share screen saya? Belum. Di tempat saya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul. Oke, saya mau menyampaikan laporan aktualisasi di dasar golongan 3 CPNS tahun 2020 dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Video Pembelajaran YouTube di masa pandemi COVID-19 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 5 di SD Sumbernongko, Kecamatan Musikan, Kabupaten Jombang. Turunkan pakai panah ke bawah. Belum? Bisa ya, Mbak? Oke. Pakai mouse-nya digulir ke bawah. Berikut adalah kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor yang juga merupakan kepala sekolah terkait kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 21 September 2020. Adapun tahapan kegiatannya yaitu menghubungi mentor selaku atasan langsung untuk menentukan waktu dan tempat konsultasi. Kegiatan yang kedua, melaporkan kepada mentor rencana pelaksanaan aktualisasi, dan yang ketiga, mencatat saran dan masukan mentor. Dalam kegiatan ini saya memperoleh catatan, saran dan masukan mentor, kartu bimbingan mentor, serta pernyataan persetujuan mentor. Kegiatan yang kedua yaitu observasi tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 28 September tahun 2020. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat soal, yang kedua memberikan soal kepada siswa, dan yang ketiga melaksanakan evaluasi terhadap soal yang saya berikan. Adapun dari kegiatan ini saya mendapatkan soal yang saya buat, rekap nilai, serta hasil kerja siswa. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan diskusi dengan teman sejawat mengenai gagasan pengungkit isu utama, yakni sebentar ya. Ini tertutup. Ya. Yakni pembuatan dan penggunaan video pembelajaran YouTube sebagai pengembangan media materi pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 30 September 2020. Adapun tahapan kegiatannya yaitu menghubungi teman sejawat, yang kedua menyampaikan gagasan, yang
ketiga, meminta pendapat dan saran serta masukan. Yang keempat, mengkonsultasikan konsep konten media pembelajaran video YouTube kepada teman sejawat. Yang kelima, memperbaiki konsep konten media pembelajaran sesuai masukan teman. Adapun kegiatan ini saya menghasilkan catatan, saran, dan masukan dari teman sejawat. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan video. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 5 Oktober dan 8 Oktober 2020. Tahapan kegiatannya yaitu merumuskan konsep, yang kedua menyiapkan alat-alat pendukung, yang ketiga syuting dan editing. Adapun dari kegiatan ini saya menghasilkan itu rumusan konsep dari pembuatan video yang saya buat, dokumentasi saat saya melaksanakan syuting video, kemudian video yang saya upload di YouTube, dan link video. Yang kelima, sosialisasi tentang penggunaan video kepada siswa sebagai media pembelajaran. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9 Oktober 2020 melalui video call dan pesan di WA Group. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan pengumuman dan pengarahan. Yang kedua, mengumumkan kepada siswa dan memberikan pengarahan tentang agenda kegiatan selanjutnya. Dan adapun yang saya hasilkan dari kegiatan ini yaitu hasil screenshot atau hasil sosialisasi saya yang saya share di grup WA dan video call, serta saat itu saya mendokumentasikan video saat video call dan saya upload di Drive. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan implementasi penggunaan video yang diupload di YouTube pada tanggal 13 Oktober dan 15 Oktober. Adapun tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan materi, yang kedua mengkondisikan siswa, yang ketiga guru menyiapkan link video yang diupload di YouTube, yang keempat guru memberikan link video yang diupload di YouTube melalui pesan WA grup kelas, yang kelima menugaskan siswa membuka video yang diupload di YouTube, yang keenam memerintahkan anak-anak mencatat hal-hal yang penting yang ada di dalam video YouTube dan bertanya jika ada yang kurang jelas melalui WA grup kelas, dan yang ketujuh menjawab pertanyaan anak-anak. Di sini saya menghasilkan RPP, jurnal kegiatan, screenshot YouTube saat anak-anak berkomentar sebagai keaktifan, dan screenshot pesan WA Group tentang pertanyaan anak-anak yang tidak mengerti. Kegiatan yang ketujuh, evaluasi kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 21 Oktober 2020. Adapun tahapan kegiatan yaitu membuat soal, yang kedua memberikan soal kepada anak-anak sesuai materi yang disampaikan melalui YouTube, dan yang ketiga memberikan koreksi nilai dan motivasi. Dari kegiatan ini saya mendapatkan hasil kerja anak-anak, soal yang saya buat, terus rekap nilai dan prosentase dari nilai anak-anak yang semakin meningkat. Dan kegiatan yang ke-8 yaitu menyusun laporan kegiatan yang saya laksanakan pada tanggal 25 sampai 31 Oktober 2020. Adapun tahapan kegiatan saya yaitu mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan, yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi, dan yang ketiga menyusun laporan secara sistematis. Adapun dari kegiatan ini saya menghasilkan laporan aktualisasi yang sudah saya buat serta persetujuan mentor dari laporan aktualisasi saya. Dari kegiatan ini saya bisa mendapatkan diagram peningkatan hasil belajar siswa, di mana yang kuning ini adalah nilai observasi dan yang merah adalah nilai evaluasi. Kesimpulan dari kegiatan yang sudah saya laksanakan yaitu dengan adanya kegiatan pembelajaran menggunakan video pembelajaran yang diupload di YouTube, siswa lebih antusias dan semangat belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang semula banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM dengan rata-rata nilai kelas 67 atau yang sesuai KKM hanya 23% menjadi 86,2 atau yang sesuai KKM 100%. Sehingga terjadi peningkatan persentase ketuntasan sebanyak 77% dan peningkatan persentase rata-rata nilai per siswa meningkat sebesar 22%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa anak-anak lebih suka belajar menggunakan video pembelajaran yang diupload di YouTube. Model pembelajaran seperti ini dirasa lebih menyenangkan karena mereka bisa melihat wajah gurunya menjelaskan materi seperti mereka bertatap muka di depan kelas. Saran yaitu yang pertama, dengan berhasilnya meningkatkan hasil belajar siswa melalui video pembelajaran diharapkan akan terus diterapkan tidak hanya bagi mata pelajaran pendidikan agama Islam, tetapi juga untuk pelajaran yang lainnya. Yang kedua, sangat diperlukan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah,
dengan semua guru dan juga wali murid demi kemajuan siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar bisa memecahkan masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan kemampuan baik ilmu dan teknologi dan terus berinovasi agar selalu bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa memecahkan semua masalah yang akan dihadapi demi kemajuan siswa-siswanya. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri itu unmute Pak panjenengan. Mic-nya open Pak Tri. Guys, mesti lali terus. Oke, makasih Mbak Aziza ya, udah mempresentasikan sekaligus mengingatkan. Tadi kalau nggak diingatkan saya ngomong terus tapi nggak ada artinya kan. Oke, makasih sekali lagi kepada Ibu Mentor. Kami silakan Bu untuk bisa memberikan testimoni. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SDN Sumbernongko, menyatakan apa yang dipaparkan dari Ibu Nur Aziza benar-benar dilaksanakan aktualisasi dan habituasi di SDN Sumbernongko yang dimulai sejak tanggal 21 September sampai dengan 31 Oktober 2020. Dan manfaatnya bagi lembaga kami adalah sangat mendukung dan berdampak positif sehingga anak-anak nilainya lebih meningkat dan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama yang disampaikan oleh Bu Nur Aziza. Mungkin tidak dalam hal aktualisasi pun bisa diterapkan seperti itu sehingga nilai anak-anak nanti semakin meningkat sesuai dengan kemajuan zaman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Astuti, Bu Mentor, sudah memberikan testimoni. Kami silakan Bu Eka untuk bisa mengklarifikasi sekaligus memberikan saran-saran untuk penyempurnaan lebih lanjut dari laporan yang sudah dibuat. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir dan membimbing tentunya pada Mbak Nur Aziza, Pak Tri selaku coach, Mbak Mila, dan Mbak Nur Azizah selaku peserta. Mbak Nur Azizah ini guru agama Islam, akan meningkatkan hasil belajar agama Islam di kelas berapa? 5. Kelas 5 dengan video pembelajaran yang diupload di YouTube. Jadi video itu adalah video Mbak Nur Azizah mengajar, begitu ya? Nah, mengajarnya itu tetap juga hanya mengajar begitu, atau menggunakan apa namanya, misalnya atau PowerPoint, tarik gitu, atau cukup mengajar AI, AO, ceramah gitu, yang divideokan. PowerPoint. Oh, dengan PowerPoint. Ya. Berarti dengan PowerPoint. Bukti fisiknya PowerPoint tolong lampirkan juga. Oh iya Bu. Kemarin hanya linknya ada Bu. Hanya linknya. Yang menjadi menarik kan kalau hanya ngomong ayo, yang termasuk menarik kan PowerPoint-nya itu juga toh. Iya Bu. Iya toh, karena kalau siswa hanya diajak ngomong seperti kita ini sekarang ini jenuh, kita hanya 35 menit keju bisa ya toh. Nah, karena hanya ngomong gitu, nggak ada yang menarik. Mengajar pun hanya diganti dengan YouTube. Nek ngomong tok gitu ya padha wae, paitan cangkem gitu. Sorry saya itu ya, mohon maaf ini. Kan itu mesti yang justru menarik itu adalah ada PowerPoint-nya itu gitu ya. Tolong nanti termasuk yang meskipun ini kata kuncinya ada di video gitu ya. Karena yang di video Mbak Nur Azizah mengajar gitu ya.
Nah, materinya apa saja itu Mbak Nur Aziza? Saya materi ini mengambil yang sekarang KD-nya yang sekarang sedang dipelajari anak-anak, Bu. Jadi tentang bulan Ramadan. Oh, itu KD-nya tentang bulan Ramadan. Nggih. Ya. Mesti nek KD iki mesti ora bulan Ramadan kuwi. KD-nya apa gitu. Ya toh? Oh ya. Ya. Ya, Bu. Ada berapa KD? Ada 2 KD, Bu. KD 3. Nggih. Satu video itu 1 KD atau 2 video 1 KD, 2 KD 1 video? 1 video 1 KD. Ya. Terus berapa kali itu disampaikan di depan murid? Di depan siswa? 2 kali, Bu. 2 kali. 2 kali? Nggih. Ya. Ya, 2 baik. pertemuan. Nggih. Jadi hanya 2 pertemuan ya? Nggih. Ya, baik. Meskipun itu sebenarnya kalau 2 pertemuan kurang ini ya, kurang banyak itu. Oke. Semuanya nanti tolong lampirkan di bukti fisik ya itu. KD-nya apa dan lain sebagainya. Ya, kebetulan ini enggak karena tidak menggunakan RPP jadi ya enggak nampak itu. Sebenarnya kalau pakai RPP ini nampak ini. Harusnya ada ini. Saya kan di lampiran itu ada RPP, ada kisi-kisi itu sudah ada di lampiran tuh. Baik. Ya, oke. Saya belum buka lampiran, mohon maaf ya. Oke, kalau ada. Nah, kemudian ini di kegiatan kedua, Mbak Nur Aziza itu melakukan observasi. Yang diobservasi apa, Mbak? Observasi anak-anak, Bu. Jadi sebelum saya menggunakan video ini kan anak-anak sudah di materi itu sebenarnya. Ya. Ya. Observasinya. Ya. Di tahapannya itu kan Mbak Nur Aziza hanya melakukan tes. Coba dilihat. Nah, mestinya kalau hanya melakukan tes saja, ya tes saja, bukan observasi. Oh kan gitu. Kalau observasi mestinya tidak hanya tes. Bedanya apa observasi dengan pretest? Kalau saya melihat bukti fisik yang Mbak Aziza tampilkan tadi, itu pretest. Bukan observasi. Iya toh? Kalau namanya observasi itu tidak hanya tes. Itu saja. Tolong kalau memang ini mau tetap observasi, ya tolong bukti fisiknya tambahkan bahwa itu selain tes apalagi gitu. Mestinya seperti itu, gitu ya. Baru namanya observasi, gitu kan? Oke. Kemudian yang kegiatan ketujuh itu evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan atau post-test itu? Coba dilihat. Nah, kalau post-test ya namanya saja post-test. Kalau evaluasi kegiatan itu bukan post-test. Yang Mbak Nur Aziza lakukan kan itu hanya post-test itu. Itu tolong nanti istilahnya itu jangan ngarang. Itu kalau evaluasi kegiatan seluruh kegiatan dievaluasi. Kan gitu. Bukti fisiknya ya seluruh kegiatan apa? Bukti fisiknya, evaluasi itu, kan gitu. Nah, tolong nanti sesuaikan itu. Istilah observasi dan evaluasi kegiatan. Boleh tetap itu kalau bukti fisiknya mendukung itu. Saya tidak melarang kalau Mbak Nur Aziza itu tetap dipakai, tetapi tolong bukti fisiknya disesuaikan dengan istilah itu, gitu ya. Baik, kemudian ketika kegiatan ketiga dilakukan, diskusi dengan teman sejawat. Di situ bukti fisiknya kan foto saja itu. Foto saja toh? Foto sama catatan. Sama catatan. Oke. Terus kemudian di situ ada tindak lanjut memperbaiki konten. Waktu itu kontennya apa yang diperbaiki? Enggak, itu kan kayak saya masukan dari teman gitu. Itu saya catat di itu, Bu, di catatannya itu ada, Bu. Kayak agar video yang dibuat sesuai dengan KD gitu. Loh, ya itu kan mesti harus itu. Berarti Mbak waktu itu tidak sesuai KD. Kan itu harus. Nah, kalau memperbaiki konten apa yang diperbaiki ketika itu? Saya ingin klarifikasi saja. Enggak, Bu. Berarti ini salah, Bu, saya tahapan kegiatannya, Bu. Nah, tolong sesuaikan dengan bukti fisik, itu saja. Jadi kegiatan itu tolong sesuaikan dengan bukti fisiknya. Itu ya. Terus kemudian
ini penggunaan video. Mbak Nur Azizah ini kan share itu video di link WA itu toh. Nah, terus siswanya membuka itu, gitu toh? Membuka link itu. Terus Mbak Azizah taunya kalau siswanya membuka link itu dari mana? Mereka saya suruh berkomentar di link YouTube-nya, Bu, untuk menyebutkan nama. Ya. Jadi ada laporan itu bahwa si A sudah membuka dengan komentar ini, si B. Nah, itu tolong dilampirkan juga screenshot-nya. Sudah? Oke. Ya. Baik. Nah, yang terakhir sekarang kesimpulan. Mestinya ini memang sama dengan teman-teman lain, ada kaitannya dengan tujuan. Tujuan aktualisasi ini apa, Mbak? Tujuan aktualisasi saya ada 2. Yang pertama, meningkatkan semangat siswa untuk tetap belajar di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar serta didik kelas 5 mata pelajaran pendidikan Islam di masa pandemi COVID-19. 2 itu saling berhubungan atau tidak? Iya, saling berhubungan. Yang nomor 1 itu mengakibatkan nomor 2. Iya toh? Berarti tidak bisa itu tuliskan sejajar kalau itu merupakan hubungan sebab akibat. Mesti adalah yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 itu on process. Jadi itu tujuan itu tidak boleh satu dengan yang lain menjadi hubungan sebab akibat. Gitu. Nah, tolong nanti yang ditulis itu yang nomor 2. Nah, hanya 1 ya tujuannya. Terus kemudian sebentar, Mbak Nur Azizah itu selama aktualisasi mengaktualisasikan nilai aneka atau tidak? Ya, dia Bu. Halo? Iya Bu. Ditulis di laporan tidak nilai-nilai aneka? Saya tulis Bu Ditulis di laporan atau tidak? Iya ditulis. Nah, kenapa ditulis kalau itu bukan tujuan Mbak Nur Azizah? Nah, maka tolong cantumkan di tujuan itu, tujuannya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka. Itu di tujuan. Sehingga antara tujuan, isi, kemudian sampai ke kesimpulan, itu ada benang merahnya. Nah, di kesimpulan mestinya juga ada kesimpulan tentang aktualisasi nilai. Untuk apa Mbak Nur Azizah mengaktualisasikan nilai, melaporkan, membuat analisis dampak, kalau itu tidak ada hubungannya, kan gitu. Tidak ada link dari depan sampai ke belakang. Simpulkan itu. Ya, idealnya memang saya juga harus klarifikasi tentang aktualisasi nilai, tapi karena waktu mungkin saya nggak sempat, saya hanya yang pokok-pokok itu. Nah, sarannya itu juga saran tentang bagaimana kesimpulan itu bisa terlaksana. Gitu. Jadi kesimpulannya itu kan bahwa pembelajaran dengan video di YouTube itu meningkatkan hasil belajar. Satu. Yang kedua, aktualisasi nilai itu kesimpulannya seperti apa? Maka pembelajaran dengan YouTube itu akan bisa meningkatkan hasil belajar. Saran Mbak Azizah itu apa? Itulah saran. Jadi saran agar kesimpulan itu tetap berjalan baik. Atau bisa lebih berkembang gitu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena waktu ya. Karena waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Waktu saya kembalikan pada Pak Tri. Monggo Pak Tri. Baik, terima kasih Bu Eka. Mbak Nur Azizah ya, tolong beberapa catatan ya tadi ya dari Bu Eka untuk segera diperbaiki secepatnya ya pada kesempatan pertama, karena nanti perbaikan itu akan dikirim lagi ke Google Classroom PPSDM ya, Mbak Azizah ya. Iya, Pak. Kemudian pada Bu Astuti SPD, Ibu Mentor, Bu Astuti, matur nuwun Bu, terima kasih. Ibu sudah melakukan tugas mentoring, mendampingi Mbak Azizah dari awal sampai dengan hari ini. Kami ucapkan terima kasih.
Kemudian mohon bimbingan pada peserta kami untuk bisa dibimbing lebih lanjut untuk bisa lebih memberikan kontribusi bagi percepatan kinerja organisasi. Ya, Pak. Saya kira itu Mbak Aziza, saya ucapkan selamat sudah berhasil. Ya, saya kira sih guyu kemarin orang guyu. Iya, Pak. Ya iya wes guyu sepuas-puasnya gitu kan. Terima kasih. Oke, saya ucapkan selamat ya, udah selesai menyusun laporan, melaporkan. Ya, oke, terima kasih. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.